Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 kelas C FH Undip 2021 akan membawakan materi mengenai proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdullah Faki dan teman saya. Nama saya Haura Najla Atsila. Dan saya Noval Maulana Rosyadi. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar hukum apa sajakah yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1986. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 pada tahun 2004 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1986. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 51 pada tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Para pihak yang ada pada sengketa tata usaha negara. Yang pertama ini ada penggugat. Jadi penggugat ini adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN. Ini terdapat pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Yang kedua ada tergugat. Ini adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Ini pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama ini ada upaya peradilan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan. Yang kedua ada upaya administratif. Upaya administratif ini adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama ada bentuk keberatan. Ini penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Bentuk yang kedua ada banding administratif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Oke baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama ada pembacaan gugatan menurut pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Bacaan jawaban menurut pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah replik. Menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah duplik. Menurut pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Lalu berikutnya ada pembuktian menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat tulisan tangan, lalu yang berikutnya keterangan ahli, lalu selanjutnya keterangan saksi,
lalu berikutnya pengakuan para pihak, dan yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Lalu berikutnya ada kesimpulan menurut pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Selanjutnya, ada putusan dari proses penanganan perkara tata usaha negara dalam persidangan tata usaha negara. Yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, maka atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1986 pasal 108 ayat 1 yang berakibat pada putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, amar putusan seperti pada pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1986. Yang pertama, gugatan ditolak, yang kedua, gugatan dikabulkan, yang ketiga, gugatan tidak diterima, dan yang keempat, gugatan gugur. Oke baik, itu dia pembahasan terkait proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.